Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai kegiatan hari ini, kita cek jargon dulu ya. Kalau ibu bilang semangat pagi, anak-anak jawab pagi, semangat. Yuk kita coba semangat pagi. Ulangi ya. Semangat pagi, semangat. Nah, karena kita udah cek jargon, sekarang sebelum memulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai apa? Ada yang ingat? Ya, benar. Hukum Newton. Hukum Newton itu membahas mengenai apa sih? Ya, tepat sekali. Gaya. Gaya itu apa sih? Ya, tepat sekali. Gaya merupakan tarikan atau dorongan terhadap sebuah benda yang menyebabkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk. Selanjutnya, hukum Newton ada berapa ya? Ya, benar. Hukum Newton ada 3. Apa saja itu? Ya, hukum 1 Newton membahas mengenai apabila sebuah benda yang diam akan tetap diam apabila tidak diberikan gaya. Dan apabila ada benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Hukum 1 Newton disebut juga dengan hukum kelembaban. Selanjutnya, hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Dan yang terakhir adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini membahas tentang aksi reaksi, di mana ketika kita memberikan gaya kepada sebuah benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya dengan sama besar dan arah yang berlawanan. Selanjutnya, pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas yang masih mengenai dengan hukum Newton, yaitu hukum Newton gravitasi. Berbicara mengenai gravitasi, ada yang tahu apa itu gravitasi? Oke, kita amati peristiwa berikut ini. Oke, itu adalah salah satu contoh peristiwa tentang gravitasi, yaitu buah jatuh ke tanah. Oke, amati kegiatan yang ibu lakukan. Ada bulan dan ada kertas. Pertanyaannya, bulan dengan kertas masanya besaran mana sih? Bulan kan? Tapi kenapa bulan tidak jatuh ke bumi, sedangkan kertas jatuh ke bumi? Oke, ingat-ingat ya. Kita akan tahu jawabannya nanti. Sebelum itu, mari kita perhatikan video berikut ini. Dalam video tersebut, planet berputar dengan tertib sesuai dengan orbitnya, tidak bertabrakan dengan planet lainnya. Kira-kira kenapa ya? Dari kedua permasalahan tersebut, untuk mengetahui jawaban dan penjelasannya, yuk kita simak materi berikut ini. Pada pembelajaran hari ini, materi yang akan kita pelajari seperti yang sudah dibocorkan sebelumnya, yaitu mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai pada pembelajaran hari ini, yaitu dan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu baik, langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan interaksi berupa tarikan antar dua buah benda yang bermassa. Peristiwa gaya gravitasi bumi yang biasa kita temui adalah jatuhnya apel dari pohon ke bumi. Pada tahun 1687, Newton mempublikasikan hasil penelitiannya tentang hukum gravitasi. Hukum Newton menjelaskan bahwa setiap partikel yang ada di alam semesta akan saling tarik-menarik dengan
sebanding dengan perkalian massa kedua partikel tersebut. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua partikel tersebut. Jika terdapat dua buah objek bermassa M1 dan bermassa M2 terpisah sejauh R, maka besaran gaya gravitasi dapat dirumuskan dengan Fg sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Untuk rumusnya bisa dilihat di sini, di mana Fg merupakan besaran gaya gravitasi bumi, G merupakan konstanta universal bumi, M1 merupakan massa benda 1, M2 merupakan massa benda 2, dan R merupakan jarak antara benda 1 dengan benda 2. Selanjutnya adalah medan atau percepatan gravitasi. Medan gravitasi merupakan daerah di sekitar benda bermassa M yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik benda tersebut. Jika benda kecil bermassa M kecil berada di permukaan planet dengan massa M besar, maka besaran gaya gravitasi dapat dirumuskan dengan Fg sama dengan G M kecil kali M besar per R kuadrat, di mana R merupakan jari-jari planet. Fg dapat dianggap sebagai berat atau W, sehingga Fg sama dengan M kali G, di mana G merupakan percepatan gravitasi bumi, dan dapat dirumuskan bahwa percepatan gravitasi sama dengan G M per R kuadrat. Selanjutnya adalah rumus percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu. Adalah GB per GA sama dengan GM per RB kuadrat per GM per RA kuadrat, menjadi GB per GA sama dengan RA kuadrat per RB kuadrat, sehingga menghasilkan rumus GB per GA sama dengan dalam kurung R per R plus H kuadrat, di mana GB merupakan percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi, dan GA merupakan percepatan gravitasi pada permukaan bumi. Selanjutnya adalah hukum Kepler. Sama halnya dengan hukum Newton, hukum Kepler ada 3. Yang pertama yaitu hukum 1 Kepler yang berbunyi, semua planet berada di lintasan elips mengelilingi matahari, dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Hukum 2 Kepler berbunyi bahwa setiap garis yang menghubungkan matahari dengan planet memiliki luas juri yang sama dengan selang waktu yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa planet yang memiliki jarak terdekat dengan matahari atau disebut dengan perihelium memiliki laju revolusi yang paling besar. Sedangkan planet yang memiliki jarak terjauh dengan matahari atau disebut juga dengan aphelium memiliki laju revolusi terkecil. Hukum 3 Kepler atau disebut dengan hukum harmonik berbunyi bahwa kuadrat periode atau T berbanding terbalik dengan pangkat 3 jari-jari orbit planet. Sehingga untuk hukum 3 Kepler dapat dirumuskan dengan K sama dengan T kuadrat per R pangkat 3. Selanjutnya ada contoh soal. Yuk kita perhatikan contoh soalnya. Kira-kira ada yang sudah tahu jawabannya belum? Berapa ya jawabannya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan rumus GA per GB sama dengan RB kuadrat per RA kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilai RB dengan nilai RA. Nilai RB adalah 3, nilai RA adalah 3 per 2. Maka masukkan 3R kuadrat per 3 per 2 R kuadrat.
Sehingga kalau kita hitung hasilnya menjadi 9R per 9 per 4R. Nah, 9 ini dengan 9 kita coret, sehingga tersisa 4 per 1. Untuk huruf R-nya juga dicoret ya. Jadi, perbandingan antara GB dengan GA atau GA dengan GB adalah 4:1. Sehingga perbandingan GA dengan GB adalah 4:1. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, kita akan mereview dulu nih sedikit. Kita telah mempelajari tentang 3 submateri. Yang pertama yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan interaksi berupa tarikan antara dua buah benda yang bermassa. Yang kedua yaitu tentang medan atau percepatan gravitasi. Untuk contoh soalnya sudah kita bahas ya tadi. Dan submateri yang ketiga adalah hukum Kepler. Hukum Kepler ada 3, yaitu hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Terkait mengenai jawaban permasalahan yang pertama, jawabannya adalah karena bulan memiliki jarak yang sangat jauh dari pusat bumi, sehingga kuat medan gravitasi bulan dengan bumi sangatlah kecil. Terkait jawaban untuk permasalahan yang kedua, yaitu karena planet mengelilingi matahari, sehingga terkena gravitasi matahari. Jadi, planet dapat berputar dengan teratur dan sesuai orbitnya mengelilingi matahari. Bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, agar lebih paham, anak-anak tolong membuat sebuah peta konsep tentang materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.